علم اللوح والقلم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, terima kasih kepada Ustadz Saidi yang telah memimpin kita membacakan salawat. Pembacaan ini yang membuktikan kecintaan kita pada Rasulullah, dan yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir nanti Rasulullah pun mengingat kita. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kajian subuh dimulai ya, ada yang tertinggal ya, bahwa di ibu-ibu pun ada kegiatan ya, kegiatan untuk taklim ya, taklim di bulan Ramadan ya, tetap ada ya, kegiatannya tetap ada ya, satu di bulan April insya Allah akan ada. Kemudian juga nanti kita tentunya dana awal ya 9 juta itu ya kurang ya dari kebutuhan kita, maka nanti kita akan ada lelang donasi untuk pembangunan renovasi Masjid Taufikur Rahman. Cuman mungkin pengurus sedang merancang berapa sih kebutuhan dana yang ada ya. Makanya belum menginfokan kepada para jamaah sekalian. Mungkin itu ke tambahan informasi buat jamaah untuk sementara. Kepada Ustadz Ahmad Jakarti LC kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, jadi materi kita sebagaimana sudah disinggung, karena puasa ini tinggal 10 hari lagi. Kalau Muhammadiyah kan udah ngumumin tanggal 23. Ya benar 23. Kalau Kemenak nih belum ngumumin nih gitu. Belum ngumumin. Bisa jadi tanggal 22 kan ya. Atau malah 24 kali gitu. Jadi tinggal 10 hari lagi kira-kira kita ngajinya sekarang soal sejarah sholat tarawih begitu. Ini kalau di Taufikur Rahman tarawihnya berapa? 21 atau 23? 23. Pernah beda? Pernah? Belum. Jadi dulu namanya bukan taraweh tuh. Nabi Muhammad SAW nggak pernah keucap dari mulut beliau sholat taraweh itu gak pernah. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau Ramadan, jadi awal syariat Ramadan itu kan bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Nabi Muhammad wafat tahun ke-10 bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad dari mulai hijrah
sampai wafat tuh ngerasain puasa 9 kali dari mulai tahun kedua hijrah. Dari mulai tahun kedua hijrah sampai tahun ke-10 hijrah. Nah, sepanjang Ramadan itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebut sholat tarawih. Nggak ada. Jadi nama tarawih itu kalau apa kata orang bid'ah ya bid'ah juga sebenarnya begitu. Cuman bid'ahnya kan tergantung definisi mana yang kita pakai. Jadi soalnya ini termasuk sesuatu yang paling sering diributkan kalau puasa Ramadan. Biasanya yang pertama tuh orang-orang ribut soal ikut pemerintah apa ikut ormas. Kan ya? Tiap tahun itu ikut pemerintah apa ikut ormas. Ini belum beres kita bahas ikut pemerintah apa ikut ormas, udah ribut lagi kita malamnya. Sholat tarawih kan ya ribut 20, ada yang 8, yang 8 bilang 20 kagak pernah dikerjain sama Nabi. Yang 20 bilang yang 8 orang malas katanya. Puasa-puasa sholat diringkas kata dia gitu. Akhirnya orang yang bingung 8 atau 20 ini nonton TV aja di rumah dah gitu. Habis 20 salah 8 salah kan ya. Makanya kalau Ramadan tuh biasanya banyak sinetron baru tuh di TV ya. Itu emang buat mengakomodasi orang-orang bingung itu. Yang bingung 20 apa 11 nih gue kasih tontonan kan gitu. Banyak iklannya banyak. Udah gitu iklan marjan bikin penasaran lagi. Ini monster apa nih yang keluar nih. Belum ketahuan kan ya. Superhero-nya siapa belum ketahuan itu. Itu buat orang-orang bingung emang. Yang kalau malam tarawih dia kagak mau 20, 8 diomelin kan begitu. Kemudian di rumah aja dah gitu. Jadi banyak banget ributnya dan ributnya tuh tiap tahun kagak beres-beres. Udah 28 rakaat belum beres, ribut lagi. Belum tengah malam udah ribut lagi. Soal apa? Nawaitu shauma ghadin. Diributin nawaitu shauma ghadin ada hadisnya apa enggak Ustaz gitu. Ya kan ya? Ada yang bilang begitu, saya sampai nulis buku judulnya Nawaitu Shauma Ghadin gitu. Saya mau ngasih kejelasan itu sama orang-orang yang bilang Nawaitu Shauma Ghadin kagak ada hadisnya. Ada hadisnya, cuman nyampe dari hadis ke Nawaitu Shauma Ghadin emang kudu belajar itu. Banyak pelajarannya. Ada tuh Nawaitu Shauma Ghadin, adakah dalilnya tuh. Itu bukunya gratis. Jadi kalau cari di Google bisa ketemu kali. Nawaitu Shauma Ghadin Ahmad Zarkasi ntar ketemu bukunya. Iya. Ada itu apa namanya di Google apa namanya downloadannya Anda. Belum beres ini Nawaitu Shauma Ghadin. Besok subuh sahur orang ribut lagi. Ribut apa tuh kalau sahur? Imsak. Imsak tuh yang benar 10 menit sebelum waktu subuh, apa waktu subuh tuh imsak. Gitu. Begitu ribut itu. Ini kemudian masuk sholat subuh, puasa, maghrib ribut lagi dia soal apa itu? Allahumma lakasum tuh kan ya. Katanya Allahumma lakasum tuh hadisnya kagak sahih. Itu ampe Upin Ipin ganti doa tuh di MNC. Iya benar serius ini. Saya kan emang nontonin, orang saya di rumah bocah semua, jadi TV-nya tuh kalau nggak MNC RTV kan begitu. Nonton saya, itu Upin Ipin dulu waktu buka puasa Allah malakasum tuh. Seingat saya tuh 2019 tuh dirubah doanya tuh sama dia tuh. 2019 Upin Ipin doanya bukan lagi Allah malakasum tuh. Zahabat dhama'u wabtadlatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Sampai Upin Ipin coba diganti tuh. Apa urusan kan ya ini ributnya banyak ini. Belum nanti nuzulul Quran, orang ribut lagi nuzulul Quran emang tanggal 17 Ustaz. Nah kan nuzulul Quran katanya Lailatul Qadar begitu. Lailatul Qadar kan 10 akhir Ramadan kan ya. Pokoknya banyak banget ributnya. Jadi dari beberapa hal-hal yang diributin tuh saya nulis. Dari Nawaitu Shauma Ghadin saya nulis, imsak juga saya nulis. Kalau imsak tuh ada judul bukunya Bekal Ramadan gitu. Kamu cari di Google, Bekal Ramadan Ahmad Zarkasi, ntar ketemu gitu. Ya kalau nggak ketemu ya cari deh yang lain begitu.
Pokoknya cari termasuk sejarah tarawih nih. Saya juga nulis tuh buku judulnya sejarah tarawih. Jadi awal mula disyariatkannya tarawih itu memang tidak dengan sebutan sholat tarawih. Nabi Muhammad SAW nyebutnya itu Qiyamu Ramadan. Jadi awal pertama kali disebut sama Nabi Muhammad itu namanya Qiyamu Ramadan. Qiyam itu mendirikan, Ramadan itu Ramadan. Jadi mendirikan malam Ramadan. Maksudnya itu beribadah di malam-malam Ramadan. Karena kalau siang namanya bukan qiyam. Kalau siang namanya siam. Jadi siang itu siamu Ramadan, kalau malam qiyamu Ramadan. Begitu. Nabi Muhammad begitu. Innallaha aftarada alaikum siyama Ramadan wasanantu lakum qiyamah, begitu. Allah mewajibkan kepada kalian siamu Ramadan, puasa bulan Ramadan, wasanantu lakum qiyamah, dan saya mensunahkan bagi kalian qiyamahu, mendirikan ibadah di malam-malam Ramadan. Jadi paginya kewajiban, malamnya kesunahan. Paginya menghindari dosa, malamnya meraih pahala. Begitu. Dan itu dilakukan. Nah, karena Nabi Muhammad ngomong begitu, orang-orang ini kan ya sama kayak model kita. Ada yang rumahnya rada lega. Jadi kalau Ramadan malam-malamnya ibadahnya di rumah, begitu. Sama istri, sama keluarga. Kalau dia punya budak, budaknya diajak berjamaah. Cuman kan di antara para sahabat juga ada yang miskin juga, yang rumahnya tuh RSSS gitu. Rumah sangat strategis sekali kan gitu. Strategis soalnya kemana-mana dekat, kamar mandi dekat, ruang tengah dekat kan gitu, kamar tidur dekat. Itu bininya masak di dapur, lakinya tidur tuh bininya bangunin pakai kaki nyampe itu bisa. Saking deketnya itu. Nah, orang kayak gini nih kalau ibadah di rumah susah. Akhirnya orang begini nih ibadahnya di Nabawi, di Masjid Nabawi. Nah itu. Jadi ada yang di rumah, salah satu tokoh yang ibadahnya di rumah itu kalau malam Ramadan itu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kan dibilang begitu sama Nabi Muhammad kalau malam qiyam Ramadan, begitu. Nah, Ubay bin Ka'ab nyangka kalau qiyam Ramadan itu kudu di masjid. Makanya dia nanya, "Ya Rasul, saya kalau di rumah banyak perempuan, istri saya, anak saya, budak saya, yang kalau saya tinggalin mereka kagak pada sholat, orang kagak pada bisa baca Quran, cuman saya doang, akhirnya saya sholat di rumah." Kata Nabi Muhammad, ya nggak apa-apa, emang begitu sunnahnya gitu. Jadi orang nyangka begitu, akhirnya ada yang sholat di rumah, ada yang di Nabawi, begitu macam-macam. Cuman orang yang sholat di Nabawi ini karena memang tidak ada aturannya, orang sholatnya tuh mencar-mencar. Jadi Masjid Nabawi nih, ada yang sholatnya di pojok kiri, ada yang di pojok kanan, ada yang di tengah. Pokoknya sesuai yang enak aja dia naruh di mana kakinya, kan begitu. Pokoknya mencar-mencar tuh sholatnya. Belum ada ajakan ayo berjamaah, belum ada. Itu begitu sepanjang malam. Sampai akhirnya diriwayatkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, malam ke-23 Ramadan, ini saya nggak tahu nih malam 23 ini di tahun yang pertama, apa tahun kedua, apa tahun terakhir. Pokoknya disebutin malam ke-23. Berarti kalau malam 23 orang-orang udah ngelewatin puasa 22 hari, malam ke-23 Nabi Muhammad keluar. Ini dari rumah masuk ke Nabawi. Ini kan kalau Nabawi kan begini, ini pengimbaran nih. Itu kan di situ tuh ada tirai. Ya kan, kalau sekarang makam Nabi, dulu dibatasin tirai. Dari situ Nabi Muhammad keluar. Ini malam 23, enggak ada pengumuman sebelumnya. Malam 23 tiba-tiba Nabi Muhammad keluar dari rumahnya ke sini nih, ke pengimbaran. Sholat di sini. Kagak ngajak-ngajak enggak. Nabi Muhammad kagak ngajak-ngajak, cuma pokoknya masuk sholat aja. Nah, karena Nabi Muhammad ada di depan, ini sahabat-sahabat yang di Nabawi kan jadi mikir,
Lah gue ngapain sholat sendiri kalau ada Nabi, kan begitu. Akhirnya yang sholat dibatalin tuh. Yang lagi wirid berhenti wirid, yang lagi zikir berhenti zikir, yang lagi sholat berhenti, semuanya jadi makmum. Nabi Muhammad kagak pernah ngajak. Nabi Muhammad cuman sholat, akhirnya orang ngikutin tuh satu persatu. Termasuk Sayyidina Anas, karena Sayyidina Anas kan sahabat Nabi yang kalau sekarang statusnya namanya asisten. Asisten Nabi di rumah Nabi Muhammad itu Sayyidina Anas termasuk. Kira-kira lumayan banyak dah kalau dikumpulin ada 2-3 sopmah kan begitu. Berjamaah. Nah ini malam 23 berjamaah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kagak tahu kalau di belakangnya itu ada orang, ya karena kan sepi, namanya Nabawi kan dulu kagak kayak sekarang kan ya. Kalau sekarang kan kita sholat sendiri tiba-tiba di belakang bunyi HP, teling, berarti ada yang ngikutin kan gitu. Dulu kagak ada tandanya, orang gelap kan begitu. Jadi berjamaah Nabi Muhammad nggak tahu. Karena Nabi Muhammad tidak tahu bahwa ada yang ngikutin, maka Nabi Muhammad sholat kayak biasa sholat di rumah. Jadi malam 23 tuh berhentinya 1/4 terakhir malam. Paham nggak? Jadi kalau malam kita bagi 4 nih. Malam mulai maghrib beres subuh kita bagi 4. Kira-kira berapa jam tuh? Nah sisa 1/4 malam lagi baru Nabi Muhammad selesai. Pas lagi selesai nengok begitu, lah udah ada orang banyak kan gitu. Tahu begitu Nabi Muhammad bakal cepetin. Tapi karena Nabi Muhammad nggak tahu. Selesai itu sisa 1/4 malam Nabi Muhammad masuk lagi. Orang-orang pulang pada saat. Emang Nabi Muhammad model sholatnya kan begitu kalau sholat malam. Lama. Karena yang dibaca itu kan banyak kan kalau kata Sayyidah Aisyah Nabi Muhammad itu sekali berdiri bisa baca 200 sampai 300 ayat. Al-Baqarah jatuhnya. Itu kenapa Nabi Muhammad kalau sholat malam sholatnya 11 rakaat. Karena surat yang dibaca panjang. Jadi malam yang muat buat sholatnya Nabi ya segitu rakaatnya. Kalau Nabi Muhammad sholat malamnya model kayak kita yang kuliah kulhu begitu, itu 200 rakaat dapat itu. Nabi Muhammad sholatnya kan lama. Itu yang kata Sayyidah Aisyah Nabi Muhammad itu kalau sholat kakinya memar saking lama berdirinya kan begitu. Itu malam 23 tuh. Nah paginya orang-orang ngomong karena malam 23 orang-orang ikut. Paginya hari ke-23 orang ngomong. Nabi Muhammad semalam sholat sama kita begitu. Sholat apaan? Qiyam Ramadan berjamaah sama kita begitu. Ini informasinya nyebar. Nah orang kan nganggep ini jangan-jangan ada wahyu baru turun begitu. Kan wajar nih sepanjang Ramadan 1 sampai 22 kan gak ada apa-apa. 23 Nabi Muhammad tuh di masjid. Ini kan jangan-jangan ada wahyu baru. Jangan-jangan yang Nabi Muhammad sebut Qiyam Ramadan tuh emang kudu di masjid. Gitu. Akhirnya orang-orang datang tuh ke masjid. Malam 24. Malam 24 rame di masjid. Pokoknya rame dah. Sendal sampai keluar gak muat gitu. Kayak malam pertama di Indonesia begitu rame banget. Kan ya. Rame bocah kan orang Indonesia kan ramenya malam pertama sama malam nisfu biasanya gitu. Malam nisfu malam pertengahan tuh malam ketupat yang mulai kunut witir kan. Biasanya ada ketupat biasanya kan. Rame tuh. Jadi orang rame nunggu ini malam 24. Cuman di malam 24 orang rame nunggu Nabi Muhammad enggak keluar. Nabi Muhammad enggak keluar. Akhirnya jemaah kan rada kecewa kan ya. Gua sampai batalin jadwal gua Nabi Muhammad kagak keluar gitu bahasa kitanya gitu. Coba tadi gue di rumah aja kan lumayan kan ya. Akhirnya Nabi Muhammad gak keluar, paginya subuh ditanya sama sahabat Abu Dzar. Ya Rasulullah kenapa semalam gak keluar gitu. Kita udah nunggu semalam. Kata Nabi Muhammad khasyitu an tufrada alaikum. Saya khawatir nanti jadi kewajiban. Kata Nabi itu riwayatnya tuh malam 24 tuh Nabi Muhammad ngomong kayak gitu. Saya khawatir nanti jadi kewajiban. Apa maksudnya? Khawatir kalau orang nganggap yang namanya Qiyam Ramadan tuh kudu di masjid. Khawatir kalau orang nganggap Qiyam Ramadan tuh kudu berjamaah. Maka Nabi Muhammad enggak keluar
supaya orang-orang yang nyangka bahwa ada wahyu baru, ada Nabi Muhammad mensunnahkan syariat baru, itu enggak terjadi. Makanya Nabi Muhammad enggak keluar. Lagi juga kalau ini diwajibkan rada susah ini kita ke belakangan. Kan ya umat belakangan nih kalau tarawih wajib, waduh dosa kita banyak banget ini. Oh, dagangan kagak ada yang laku, orang pada sholat semua kan ya. Jadi ini 24 kagak ada berjamaah. Sampai kemudian malam ke-25, malam 25 Nabi Muhammad keluar lagi. Jadi malam 23 keluar, malam 24 enggak, malam ke-25 Nabi Muhammad keluar. Sama modelnya kayak malam 23 kagak ngajak-ngajak. Datang aja sini ke pengimbaran sholat. Cuman Nabi Muhammad kan punya pengalaman. Ini malam 23 gue sholat ada yang ngikutin. Kayaknya sekarang juga banyak yang ngikutin gitu maksudnya. Makanya malam ke-25 itu berhentinya tengah malam. Jadi kalau kemarin tuh sisa seperempat malam, kalau malam 25 berhentinya pertengahan malam. Kira-kira jam 12 sampai jam 1 lah begitu. Berhenti sholat qiyam Ramadan Nabi di malam ke-25. Sampai sahabat Abu Dzar nanya, ya Rasul, lau nafaltana baqiyatul lail, kata gitu, lau nafaltana baqiyatul lail, ya Rasul tanggung amat, ayo habisin sampai subuh, begitu bahasa kitanya, lau nafaltana baqiyatul lail, ya Rasul tanggung amat, ayo setengah lagi kita terusin dah gitu. Orang sahabat begitu kalau model sholat. Kalau kita kan nggak nawar mulu kan gitu. Kalau sahabat pengennya banyak itu, kalau kita nawar, udah dah jangan 20 dah, kesian orang sini pada pensiunan. Lu 11 aja gitu. 11 juga surat yang biasa-biasa aja. Udah gitu gak usah ada kultum dah, lama gitu. Nah banyak banget nawarnya ya. Anak sekarang begitu, kalau ngaji nawarnya banyak banget. Jadi sahabat Nabi bilang begitu. Kata Nabi Muhammad ketika ditanya Sayyidina Abu Dzar, innal insan, kata Nabi Muhammad gitu kalimat, innal insan idza qama ma'al imam kutiba lahu baqiyatul lail. Innal insan, manusia itu idza qama ma'al imam, kalau dia berqiyam Ramadan, berjamaah bersama imam hatta yansharif, sampai imamnya pulang. Jadi imamnya beres baru dia beres. Jadi imamnya masih sholat dia belum pulang. Jadi nungguin imam beres. Siapa yang sholat malam qiyam Ramadan bersama imam sampai imam selesai, kutiba lahu baqiyatul lail, maka dia dihitung sepanjang malam tuh beribadah gitu. Jadi orang yang sholat tarawihnya ikut sampai imam beres, itu dia ditulis bahwa dia beribadah sepanjang malam penuh begitu. Makanya Bapak Ibu ntar kalau tarawih sampai beres, imam selesai witir baru boleh pulang, jangan pulang dulu begitu, pahalanya mesti nanggung. Malaikat nyatetnya udah rada males, ya lu pulang gitu, ya lu pulang baru gue mau catet nih gitu. Iya, saya mau sholat witir di rumah, sholat witir jamaah aja di masjid, pokoknya sampai imam beres baru pulang begitu. Kenapa sampai imam beres? Itu kata Nabi Muhammad, kita dihitung sebagai orang yang menghidupkan satu malam penuh. Tapi saya niatnya mau bangun malam Ustaz, mau tahajud. Enggak apa-apa. Saya tahu witir di masjid, nanti tidur di rumah, bangun tengah malam sholat malam enggak apa-apa. Kan udah sholat witir, enggak ada masalah. Orang kalau sudah sholat witir di awal malam, tengah malam dia bangun sholat tahajud, sah sholat tahajudnya, cuman kagak usah witir lagi. Begitu aja. Karena witir tuh bukan penutup. Witir itu sebaiknya di akhir. Tapi kalau di awal ya udah nggak apa-apa, cuman kagak ada witir lagi. Karena witir artinya ganjil. Kalau abis tahajud dia witir lagi, awal malam 3 dia witir 3 kan jadi 6. Kan kagak ganjil itu namanya. Makanya witir cuman cukup 1 kali 1 malam di awal malam, nggak apa-apa. Yang penting kita dapat semuanya. Semua pahala berjamaah dapat. Pahala seluruh malam kita dapat, tahajud kita dapat kan itu. Daripada pulang begitu setengah 1 malam kagak dapat, dapatnya cuma sampai jam 7:30 sampai jam 8 doang kan ya. Padahal masih ada berapa jam lagi. Niatnya sih biar pulang duluan kagak witir sama imam, biar witir di rumah habis sholat tahajud. Ternyata kagak bangun tahajud juga. Rugi berapa kali coba tuh. Mendingan sholat di masjid bareng imam. Imam beres selesai, kita selesai. Kehitung 1 malam penuh kita ibadah.
Entar bangun tahajud dapat pahala lagi. Kalaupun kagak bangun tahajud waktu bangunnya mepet baut sahur, ya udah kan satu malam udah kehitung ibadah. Kan enak itu ibadah. Ya makanya jangan sok-sokan begitu. Kebanyakan kayak gitu sok-sokan, belajar kagak udah pulang-pulang aja gitu. Iya, ngeliat saya kan di musola nih. Di musola tiap minggu saya bikin pengajian. Itu kalau tarawih ada aja yang pulang. Yang pulang tuh yang tiap minggu kagak pernah ikut ngaji. Sok banget begitu, iya. Ini kalau di sini kan kagak ada orangnya, kayak nggak apa-apa kita omongin kan. Itu pada sok banget pada pulang, katanya mau sholat, kagak pernah ikut ngaji, sosokan pulang. Orang nanya dulu, Ustaz, ini kalau begitu maksud saya, yang ikut sering ngaji sama saya tiap malam Kemis itu di musola di masjid mah rajin sampai beres selesai imam kan begitu. Ini belum beres pada pulang, saya lihat orang-orang yang pulang, ya emang kagak pernah ngaji sih kan begitu, tahu ngajinya sama siapa gitu. Iya, jadi kebanyakan ruginya akhirnya. Itu di malam 25 Nabi Muhammad ngomong gitu. Orang yang sholat bersama imam ini malam Ramadan, walaupun cuman seberapa jam tapi beres imam dia juga beres, maka dihitung seluruh malam ibadah. Kemudian malam 26, malam 26 Nabi Muhammad gak keluar tuh. Jadi malam 23, malam 25 baru keluar lagi malam 27 gitu. Jadi malam 27 ini lebih cepat. Kalau malam 24 kan malam 23 sisa seperempat malam. Malam 25 sisa setengah malam. Malam 27 itu sisanya masih 2/3 malam, masih banyak. Ibarat kita beres-beres jam 10 dah Nabi Muhammad gitu. Jadi malam 27 karena tahu makin banyak orang yang ikut. Nabi Muhammad tahu makin banyak orang yang ikut, maka Nabi Muhammad tidak memberatkan. Sholatnya diperingan gitu. Lalu Nabi Muhammad terusin di rumah kata Sayyidah Aisyah sampai kemudian menjelang menjelang sahur. Jadi Nabi Muhammad berjamaah itu qiyam Ramadan, belum ada tuh nama tarawih itu. Qiyam Ramadan itu 3 malam, 23, 25 sama 27 gitu. Jadi kalau kita lihat anak kita rada malas tarawih, ntar tungguin sampai 23 gitu. Jangan-jangan emang dia ngikutin Nabi bener ini. Man salah ngaji tuh dia gitu. Itu zaman Nabi begitu. Sampai akhirnya Nabi Muhammad wafat, masuk zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata Sayyidah Aisyah, wal amru kamakan. Perkara malam tarawih, perkara malam Ramadan itu sama sebagaimana dulu Nabi Muhammad hidup. Jadi orang sholatnya mencar-mencar, sendiri-sendiri. Nah cuman di zaman Sayyidina Abu Bakar tuh udah mulai ada orang yang berjamaah. Tapi jemaahnya tuh berdua, bertiga. Jadi ini kita masuk masjid nih. Ini kita orang yang di rumah sempit udah gitu kagak bisa baca Quran. Sama modelnya dulu. Jadi sahabat-sahabat yang tidak punya kemampuan baca Al-Quran datang ke masjid. Nah ketika di masjid dia dengerin. Nih suara yang mana yang enakan gue ikutin. Nah begitu. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar tuh. Jadi ketika orang itu kagak bisa baca Al-Quran. Dia datang ke masjid buat qiyam Ramadan. Nyari siapa yang rada enakan suaranya. Begitu. Jadi wah yang sebelah sono enak. Akhirnya di sono banyak. Jadi ada yang sholat berjamaahnya berlima. Kata dia yang pojok situ mau kurang enak gitu. Lebay matnya kata dia gitu. Oh yang pojok kiri aja, pojok kiri gitu. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar jamaahnya mulai ada, cuman dikit-dikit 5 orang, 4 orang. Nah akhirnya makin lama orang di zaman Sayyidina Abu Bakar mulai bagus-bagusan suara. Jadi kayak ibaratnya kayak lomba begitu. Biar banyak jamaahnya. Itu kalau banyak jamaah itu dia bisa nge-tweet tuh alhamdulillah malam ini yang ngikutin 12 orang gitu. Itu ntar kan yang lain gitu. Bahasa kitanya begitu. Jadi biar bisa jadi banggaan itu paginya. Ntar di masjid sama gua aja alhamdulillah yang ngikutin udah ada 15 orang kan gitu. Ya gitu jadi bangga-banggaan. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar, enggak ada yang berubah. Barulah masuk kemudian zaman Sayyidina Umar. Nah zaman Sayyidina Umar menjabat sebagai, karena zaman Sayyidina Abu Bakar kan Sayyidina Abu Bakar cuma ngejabat berapa tahun?
2 tahun. Ramadan sekali doang. Ramadan sekali. Jadi begitu kejadiannya. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjabat, ini orang makin sering lomba-lomba bacaan. Makin banyak begitu. Akhirnya terkesan itu jadi kayak apa istilahnya sih? Kalau jadi bangga-banggaan gitu. Kayak YouTuber yang sosokan ngeprank sholawat depan perempuan begitu. Iya kan? Sholawatan dia cuma depan perempuan buat ngegodain, dikata dia cakep kali begitu. Itu kan orang PA begitu, nggak boleh itu. Itu sholawat ini ibadah benar, jangan dipakai buat maksiat. Itu perempuan bukan mahram, kan ya, istri bukan. Dia sosokan ngeprank pakai dikata dia bagus sekali, enggak, itu ngerusak itu namanya. Jadi modelnya begitu. Orang baca-bacaan bukan buat ibadah, biar mengesankan orang. Biar orang tuh terkesan sama dia begitu. Kalau bahasa orang dulu cari muka gitu. Kalau bahasa anak sekarang apa sih namanya? Pansos. Ah itu tuh gitu. Dulu zaman Sayyidina Umar makin banyak itu begitu orang. Orang bacanya dibagus-bagusin biar apa? Biar banyak diikutin. Nah Sayyidina Umar ngeliat kayak gitu kagak demen. Ini orang malah jadi lomba-lombaan baca Al-Qur'an nih gitu. Makanya kemudian Sayyidina Umar tuh hari-hari Ramadan dia bikin rapat sama petinggi-petinggi jajaran apa istana, bahasa kita gitu, dipanggil menteri itu. Yakut dipanggil sama dia bikin. Bahasa kitanya begitu. Itu menteri dikumpulin. Ini pokoknya mulai ntar malam sholat qiyamul Ramadan kagak ada yang sendiri-sendiri di masjid. Kagak enak kelihatannya, berisik. Mana ada bocah lagi sosokan keren-kerenan baca begitu. Pokoknya ntar malam kita bikin jamaah. Begitu. Orang awalnya jamaah ya khalifah. Iya kita bikin jamaah, satu imam, semuanya ngikutin. Begitu. Orang nggak berani nolak, awalnya nolak karena emang nggak pernah dilakuin sama Nabi Muhammad SAW. Cuman karena ini keputusan Sayyidina Umar, orang nurut begitu. Cuman jadi masalah nih kata stafnya, yang jadi imam siapa? Begitu. Kata yang lain nyaut, yang jadi imam mah banyak. Kan semalam aja yang pada bisa-bisaan suara banyak. Kita pilih aja salah satunya kan begitu. Salah satunya aja kita jadi imam. Wah kata mau enggak. Nanti kalau kita pilih yang biasa jadi imam di pojok kiri, pojok kanan marah ntar. Ntar kalau kita pilih yang di belakang, yang depan marah gitu. Udah gue kagak milih itu imam-imam yang sok-sokan bacanya semalam, enggak, gue nggak pilih. Terus milihnya siapa Sayyidina Umar? Saya milih Ubay bin Ka'ab. Ubay yang selama Ramadan gak pernah ke masjid. Ubay bin Ka'ab itu selalu di rumah jadi imam keluarganya di waktu dari zaman Nabi sampai zaman Sayyidina Umar. Kenapa Ubay bin Ka'ab? Karena Ubay bin Ka'ab ini orang yang dapat rekomendasi langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Muhammad hidup nih. Waktu Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad bilang, Aqra'ukum Ubay. Orang yang paling bagus baca Qur'annya itu Ubay begitu. Makanya kalau nanti saya pilih yang di depan kiri, yang pojok kanan marah. Kalau yang saya pilih di belakang, yang depan tuh ngiri. Udah saya pilih Ubay aja. Karena Ubay itu yang milih kan bukan saya, emang Nabi Muhammad SAW yang nyebut. Makanya Nabi Muhammad, Ubay itu di Sayyidina Umar, Ubay yang pilih. Akhirnya Ubay dipanggil ke istana. Begitu, dijemput sama pas pampres tuh gitu. Mobilnya Rubicon kebetulan waktu itu. Sampai depan Sayyidina Umar, ngobrol ini Ubay bin Ka'ab, tektokan, akhirnya kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, insya Allah bisa. Cuman kalau boleh tahu nih Sayyidina Umar, nanti saya jadi imam tuh bacanya apa ya? Begitu. Bacanya apa ya? Habis Al-Fatihah. Sayyidina Umar mikir, Iqra al-mi'in kata Sayyidina Umar. Jadi kan di Al-Quran tuh ada yang namanya sab'ut tiwal, 7 surat paling panjang. Dari mulai Al-Baqarah sampai Al-Anfal. Nah habis Al-Anfal sampai surat Al-Jum'ah itu namanya Al-Mi'un. Jadi surat-surat yang jumlahnya 100-an. Kalau Al-Baqarah sampai 7 surat ke depan tuh 200-an atau mendekati kan begitu. Kalau Al-Mi'un itu surat yang jumlahnya ratusan ayat. Gitu. Kata Sayyidina Umar baca Al-Mi'un aja dah. Gitu. Jadi surat-surat yang jumlahnya 100. Jadi maksud Sayyidina Umar udah bacanya 100 ayat. Gitu. 100 sampai 150 ayat per satu rakaat.
Jadi habis surat Al-Fatihah baca 100 sampai 150 ayat. Terus rokaatnya berapa? Nah kita namanya juga baru perdana kan sholat berjamaah, kita bikin 8 dulu aja dah gitu. Jadi mulai itu Ubay bin Ka'ab jadi imam, 8 rokaat baca suratnya 100 sampai 150 ayat. Dibilang kayak gitu Ubay bin Ka'ab rada ngeri juga. Nah, gini Umar, saya minta temen dah gitu. Temen kenapa? Saya kalau sendirian gitu gak kuat gitu. Terus minta temenin, siapa yang mau jadi teman? Maksudnya gantian. Siapa yang mau jadi aplusan? Namanya sahabat Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu dulu sejarahnya beliau itu pernah jalan-jalan ke Palestina. Pulang dari Palestina itu beli petromak emas. Petromak emas. Dulu Masjid Nabawi belum ada lampu. Pulang dari Palestina, Tamim Ad-Dari itu nyantolin tuh petromak emasnya di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad ngelihat Nabawi terang bingung, nih siapa yang bawa lampu dari emas, kindil dari emas. Kata kata Tamim Ad-Dari, saya ya Rasul, begitu. Kata Rasul, nawwarakallah, nawwartal Islam. Mudah-mudahan Allah menyinari agamamu. Jadi maksudnya Nabi Muhammad senang. Itu kindil emas. Makanya dari dulu sampai sekarang ulama berselisih apa boleh punya hiasan emas di masjid. Dulu Tamim Ad-Dari nyantolin itu petromak emas dari emas. Sebagian ulama boleh bilang. Jadi bikin hiasan pakai emas itu. Cuman kata yang lain nggak boleh. Hukumnya kalau emang di sekeliling masjid orang-orang sudah mapan boleh pakai perhiasan emas itu masjid. Tapi kalau sekitaran masjid masih rada miskin, jangan pakai emas kata gitu. Tapi emas pernah ada di Masjid Nabawi, pakai kindilnya Tamim Ad-Dari itu. Jadi Tamim Ad-Dari setengah-setengah. Cuman witirnya tetap Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Itu berjalan tuh. Malam pertama yang baca 100 sampai 150 ayat itu beres-beres itu sampai apa istilahnya udah mendekati waktu sahur, lama banget itu. Karena mulai sholat tarawihnya zaman Sayyidina Umar tuh bukan habis Isya, tapi habis habis Isya orang istirahat sebentar, mulainya seperempat kedua. Jadi malam kita bagi 4 nih. Seperempat pertama orang di rumah, seperempat kedua nih baru mulai. Ya bahasa kitanya jam 9 dah. Jam 9, jam 10 baru mulai itu. Dan itu beresnya sampai mau sahur. Jadi orang kelagapan juga beres raweh itu. Ini sahur belum kan gitu, mana rumah jauh lagi. Udah gitu pas nyampe bini masih tidur, wah udah susah. Kagak ada sahur, akhirnya malam kedua di apa istilahnya bahasanya tuh, apa sih, diteliti gitu. Kayaknya dirubah nih jangan 8 rakaat. Nah, terus gimana? Tambahin 10 rakaat tapi bacanya kurangin. Jadi bacanya dikurangin tambah 10 terus begitu. Berubah-ubah zaman Sayyidina Umar menjabat itu tarawihnya berubah. Tergantung itu apa istilahnya. Jadi pagi harinya tuh ada tim peneliti gitu. Bahasa kita gitu. Ini kayaknya nggak bagus nih. Coba nih tambahin rakaatnya, kurangin bacaannya. Atau terus begitu sampai akhirnya ketemu format yang baku yaitu 20 rakaat dan jumlah bacaan yang dibaca 5 sampai 6 ayat doang. Tapi jumlahnya 20 rakaat. Jadi model Sayyidina Umar tuh kalau rakaatnya banyak, bacaannya dikit. Tapi kalau bacaannya banyak, rakaatnya dikit. Begitu. Kalau kita kan rada beda tuh. Kita maunya rakaat dikit, bacaan dikit kan begitu. Kalau zaman Sayyidina Umar enggak, ini rakaatnya kita banyakin jadi 20, tapi bacaannya kita kurangin. Akhirnya ketemu tuh, itu format yang ibaratnya format yang disepakati. Zaman Sayyidina Umar, sholat tarawihnya 20 rakaat, per rakaat bacanya 5 sampai 6 ayat. Jadi modelan orang kita yang baca al-hakumu tuh udah bener banget itu. Iya udah bener banget itu zaman Sayyidina Umar banget. Cuman beda mulainya aja kan ya, kita kan mulainya habis Isya. Zaman Sayyidina Umar mulainya jam 9. Nah kita kalau mulai jam 9 orang udah pada keburu tidur kan gitu. Makanya habis Isya dilangsungin. Jadi bener itu format kita zaman Sayyidina Umar begitu. Akhirnya Sayyidina Umar wafat, masuk zaman Sayyidina Utsman bin Affan.
Sayyidina Utsman bin Affan ini kemudian rokaatnya sama. Di Nabawi rokaatnya 20 rokaat. Ngikutin Sayyidina Umar. Nah waktu zaman Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar nih sama Ubay bin Ka'ab, itu bilang warawihum, dan rawih. Rawih itu istirahatkan orang-orang fi kulli taslimatin, setiap kali salam. Rawih, istirahatkan. Itu dari kalimat tarawih, itu dari kalimat itu tuh. Rawaha yurawihu tarwihan. Istirahatkanlah para jamaah setiap satu kali salam. Qadra ma yatawadduun, seukuran mereka bisa wudu kalau yang mau wudu lagi. Gitu. Jadi ini 20 rakaat, jadi kan ada 10 salam. Berarti setiap setiap 2 rakaat istirahat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali istirahat, 9 kali sama terakhir itu. Makanya kemudian zaman belakangan, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ditemuin tuh namanya tarawih. Karena dulu Sayyidina Umar bikin imam untuk mengistirahatkan, mengtarwihkan para jamaah setiap 2 kali salam. Itu muncul namanya Sayyidina Umar yang nyebut. Cuman belum jadi nama sholat tarawih, orang masih nyebutnya Qiyam Ramadan. Masuk zaman Sayyidina Utsman bin Affan 20 rakaat tetap, cuman suratnya nambah. Karena yang jadi imam zaman Sayyidina Utsman itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jadi imam. Nah modelnya Sayyidina Ali itu menghatamkan Quran, begitu. Jadi Sayyidina Ali dari malam pertama sampai malam ke-20 itu hatamin Al-Quran. Jadi dari 1 Al-Baqarah terus sampai malam 20 tuh hatam Al-Quran, malam ke-20. Nah, di malam ke-20 ketika hatam Al-Quran itu Sayyidina Ali kan akhirnya itu kan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, kan zaman Sayyidina Utsman kan mushafnya udah beres. Karena mushafnya udah beres, Sayyidina Ali baca sesuai urutan mushaf. Sampai rakaat ke-20, ini malam 20 rakaat ke-20, Sayyidina Ali bahatamin Al-Qur'an. Sebelum dia ruku, Sayyidina Ali ngangkat tangan. Sebelum ruku. Jadi qul a'udzu birabbin nas selesai, kemudian ngangkat tangan baca doa khatam Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa gitu. Jadi bukan habis ruku, sebelum ruku. Jadi sebelum ruku dia ngangkat tangan, kemudian setelah itu baru kemudian ruku gitu. Itu riwayatnya masyhur sekali. Bahkan orang-orang Hambali punya ini istilahnya mengamini ini, karena ini diambil dari kitabnya Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah orang Hambali. Emang bilang begitu. Jadi Imam Ahmad itu justru mensunahkan orang yang kalau sholat malam apapun, Ramadan di luar Ramadan, kalau dia menghatamkan Al-Quran, sunnahnya sebelum ruku angkat tangan baca doa khatam Quran. Begitu sunnahnya. Ini kalau orang kagak belajar dibilangnya bid'ah ini gitu. Cuman kalau dia buka kitabnya dia tahu ini Imam Ahmad pandangannya seperti itu. Kenapa seperti itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah? Karena orang-orang Madinah begitu dulu. Dikatakan orang Madinah melakukan itu, orang Mekah melakukan itu, bahkan orang Basrah, orang Irak itu juga melakukan itu. Jadi ini riwayat bukan riwayat bohong-bohongan, emang riwayat yang sampai kepada kita bahwa Imam Ahmad bin Hambal mensunahkan doa khatam Quran sebelum ruku bagi yang menghatamkan Al-Quran di sepanjang sholatnya itu mengikuti apa yang sudah dijadikan tradisi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan gitu. Nah malam ke-21 Sayyidina Ali sendiri sholatnya, enggak sama jamaah. Nah, diganti, saya lupa nama imam, saya lupa tuh di tulisan saya, di zaman Sayyidina Utsman malam 21 sampai beres tuh ada sahabat Nabi yang ngimamin gantiin Sayyidina Ali. Kemudian masuk zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di Madinah Nabawi tetap sholat tarawihnya 20 rakaat. Cuman imamnya ganti, berubah-berubah. Jadi zaman Sayyidina Ali imamnya itu diaudisi tiap pagi. Jadi pagi ini malam 20, ini malam pertama nih. Ini paginya dipanggil sama Sayyidina Ali suruh baca ngadep. Begitu. Kalau lulus berarti ntar malam. Besok lagi baca lagi buat jadi imam. Jadi tiap hari ganti-ganti. Zaman Sayyidina Ali. Nah nanti zaman Sayyidina Ali itu Sayyidina Ali yang jadi imam witirnya. Jadi tarawihnya mau orang-orang dibiarin tapi witirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu.
Jadi zaman Nabi sejak zaman Sayyidina Umar sampai zaman Sayyidina Ali tarawih di Nabawi itu 20. Dan itu kemudian terjadi di Masjidil Haram juga 20 rakaat, kan ya? 20. Di Masjidil Haram berubah waktu tahun 2020 dari 20 jadi 10 rakaat gara-gara corona. Yang sholatnya mencar-mencar itu gitu. Kan ya? Sholat corona. Saya gedek banget kalau ngomongin corona ini gitu. Bawaannya mau ini aja gitu. Itu sejarah pertama kali Masjidil Haram sholat tarawihnya kagak 20. Karena sejak awal bikin tarawih Masjidil Haram itu 20 rakaat. Sampai kemarin tahun 2020 sholat tarawih jadi 10 rakaat. Nah itu zaman Sayyidina Ali itu. Kemudian itu terjadi kan akhirnya di mana-mana jadi 20 di mana-mana. Nah berubah lagi tuh zaman Abdul Hakim bin Marwan. Abdul Hakim bin Marwan tuh Khalifah Abbasiyah keempat. Kelimanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Abdul Malik bin Marwan, habis itu Umar bin Abdul Aziz. Ada yang bilang berubahnya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada yang bilang berubahnya di zaman Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan waktu jabat sebagai khalifah itu bikin tarawih 36 rakaat. Iya, witir 3 jadi 39. 36 rakaat tuh bagaimana ceritanya Ustaz? Karena Abdul Malik ini cerita nih ya riwayatnya. Ini karena dulu Abdul Malik bin Marwan itu punya anak 9, anak laki 9. Nah dia pengen anak laki semuanya jadi imam. Nah kan kalau semua jadi imam kan kudu dapat nih. Kalau 2 kan gitu. 2 kali 9 18 kurang 2 nih 2 lagi siapa kan ya. Akhirnya dibikin satu anak 4 rakaat jadi imam. Maka karena 4 rakaat per anak 4 kali 9 jadi berapa? 36. Ini rada nepotisme juga ini. Cuman bagus juga ini. Kalau setiap anak presiden bisa ngimamin sholat kan keren kan ya. Jadi semua anak-anak khalifah jadi imam. Per anak dapat kedapatan imam 1 rakaat, 1 sholat, 1 malam 4 rakaat. Jadi setiap malam anak presiden ngumpul semua. Jadi kagak ada yang udah lu dah gue besok. Enggak karena begitu. Tiap malam ngumpul. Itu jadi berubah 36. Nah, tapi katanya riwayat ini bukan yang benar. Yang benar tuh Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat itu bukan karena nepotisme, tapi karena kan dulu zaman Sayyidina Ali berubah. Zaman Sayyidina Ali belum cerita. Zaman Sayyidina Ali istirahatnya jadi 4 rakaat. Per 4 rakaat. Dulu zaman Sayyidina Umar istirahat per 2 rakaat. Zaman Sayyidina Ali berubah istirahatnya per 4 rakaat. Jadi ini 4 rakaat kan ya. Kan ada 5 kali 4 rakaat. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kali istirahat. Nah 4 kali istirahat itu zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, orang-orang Mekah setiap 4 rakaat istirahatnya tawaf. Orang Mekah dulu zaman Umar bin Abdul Aziz. 4 rakaat beres dia tawaf, 4 rakaat lagi tawaf gitu. Orang Madinah ngiri nih, Umar bin Abdul Aziz ngiri. Masa kita kalah sama orang Mekah begitu. Cuman kita istirahat nih di sini nih, kita mau tawaf kagak bisa, kagak ada Ka'bahnya kan ya. Cuman kalau istirahat doang orang pada bengong, ada yang minum, ada yang ke kamar mandi, lama banget kamar mandinya. Ada yang istirahat pulang, kagak balik-balik lagi ke masjidnya gitu. Udah kita bikin aturan nih, pokoknya setiap istirahatnya orang Mekah yang mereka tawaf kita ganti 4 rakaat. Gitu. Jadi ini udah 20 nih, tambah 4 lagi nih, 4 kali 4 16, 20 tambah 16 jadi 36 rakaat. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Di Madinah lama itu. Makanya salah satu pandangan Imam Malik kan orang Madinah. Imam Malik bilang tarawih itu jumlahnya 36 rakaat. Karena begitu yang tradisi yang terjadi di Madinah ketika Umar bin Abdul Aziz sampai zamannya Imam Malik rahimahullah. Begitu. Akhirnya kemudian berubah lagi jadi 20. Setelah kemudian Imam Malik jadi 20. Nah, kesimpulannya bahwa memang sholat tarawih itu sebenarnya rakaatnya tidak pernah terbatas. Tidak ada batasan jumlah rakaat, itu yang disepakati oleh ulama 4 madhab. Tidak ada batasan rakaat sholat tarawih. Tapi jumlah yang ideal 20 rakaat. Begitu tradisinya dari zaman Sayyidina Umar. Cuman tidak ada batasan. Lu kalau kagak 20 salah, enggak.
Lu kalau cuma 8 keliru. Enggak ada yang bilang begitu. Kita sholat malam itu 4 rakaat sah. 6 rakaat boleh, 8 enggak apa-apa, 10 juga boleh. 20 itu yang ideal sesuai dengan tradisi ulama-ulama kita, begitu. Jadi kalau ditanya, Ustaz, saya nih pulang kerja jauh Ustaz. Pulang bisa-bisa saya kadang-kadang juga maghrib buka puasa di jalan, nyampe rumah udah capek. Boleh gak sholat tarawih di rumah? Boleh, nggak apa-apa. Berapa rakaat terserah. Karena rakaat tarawih tidak ada batasnya. Cuman yang ideal, yang ideal itu 20 rakaat. Itu pandangan 4 mazhab dan juga seperti jadi ijma bahwa ini terjadi dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab sampai kemudian para ulama mensepakati bahwa tarawih itu jumlah ideal, bukan jumlah batasan. Idealnya 20 rakaat. Begitu. Maka kalau kita di masjid nih, lingkungan kita ada masjid yang sholat tarawihnya 20, alhamdulillah. 20 itu memang jumlah yang diidealkan oleh ulama. Habis Al-Fatihah Al-Hakumut, benar emang zaman Sayyidina Umar begitu. Iya, zaman Sayyidina Umar kan 1 rakaat bacanya 5 sampai 6. Ini ya. Itu kan sama tuh Al-Hakumut, cuman in atau ina doang yang dikit kan ya. Yang lainnya sama tuh, ukuran segitu-gitu semua. Jadi alhamdulillah bahwa apa yang kita lakukan tuh tidak pernah keluar daripada ajaran ulama, begitu. Nah itu sejarahnya saya tulis semuanya di buku saya, judulnya Sejarah Tarawih. Jadi kalau mau nyari bukunya tinggal di Google aja, Sejarah Tarawih Ahmad Zarkasi. Nah, ntar ketemu dah tuh, begitu. Oke, Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Ramadan masih ada Ustaz? Masuk, oh gitu. Ya silahkan, kalau mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita mendapat pencerahan ya, pengetahuan terkait sejarah dari tarawih ya, sehingga kita nggak apa ya, di Ramadan besok selesai urusannya, jangan PR terus atau berdebat terus tentang jumlah rakaat dari sholat tarawih. Baik, dibuka pertanyaan ya, bagi para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz ya, terkait dengan sholat tarawih ataupun dengan terkait dengan puasa juga boleh ya, karena dekat-dekat puasa. Salah satu nasihat ya para ulama, para Ustadz yang untuk puasa kita mempelajari lagi tentang puasa ya, sampai tahu lupa ya. Karena puasanya setahun sekali ya, dalam sebulan ya, dalam sebulan. Jadi selama 11 bulan mungkin bisa jadi lupa. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, bagi jamaah yang nanti mau nanya dipersilahkan. Pertanyaan pertama terkait dengan tapi sholat Ustadz. Sholat dari ibu-ibu mungkin ya di WA. Jadi ada 2 imam. Di masjid ini ada 2 imam, tapi nggak tahu di masjid mana. Kebetulan di sini juga imamnya 2 ya. Ada 2 imam. Nah yang satu sholat ketika diperhatikan sholat lupa bacaan surat. Nah ketika lupa dia langsung lupa, nggak inget, jamaah juga nggak ada yang inget gitu. Akhirnya dia langsung ruku. Nah komentar Ustadz yang imam yang satu lagi katanya, kalau ngimamin lupa harusnya ganti surat gitu. Nah ntar jamaah ini nanya, yang betul yang mana Ustadz? Itu Ustadznya pertanyaan dari WA. Udah. Jadi kalau ada imam lupa suratnya, mau ganti surat bagus, terusin bacaan, mau langsung ruku juga boleh. Ya dua-duanya nggak ada masalah. Suratnya lupa nih, makanya sih saran saya kalau jadi imam suratnya yang juz amma aja dah. Jangan yang panjang-panjang. Ngeringanin makmum, sekaligus kalau kita rada lupa banyak yang hafal di belakang. Kalau kita baca Ali Imran tuh jarang yang hafal itu. Ini ya. Dan ingat ya, Nabi Muhammad itu kagak pernah negor imam yang bacanya pendek. Riwayat yang sampai kepada kita, Nabi Muhammad SAW itu negor imam yang bacanya lama. Bener apa enggak? Begitu. Saya nih sepanjang jadi imam kalau ngimamin, paling panjang saya baca wasyamsi wa duhaha. Udah itu doang. Imam saya mah kagak hafal Al-Quran begitu. Saya hafal itu doang kan. Gitu. Jadi ngiringanin. Nah, kalau ada imam yang lupa Ustadz,
itu ruku langsung aja apa ganti surat? Ruku langsung boleh, ganti surat ya nambah pahala nggak apa-apa. Jadi nggak ada bermasalah sama sholatnya, sholatnya sah. Karena surat setelah Al-Fatihah itu bukan rukun, dibaca bagus, kagak dibaca sholatnya tetap sah. Jadi pilihannya ruku boleh, baca ganti surat bagus. Jadi ganti surat tuh makin banyak pahalanya. Kalau langsung ruku boleh, nggak apa-apa begitu. Mungkin ustadz yang kedua nih bilang, ini biar pahalanya makin banyak ganti surat gitu. Jadi kalau yang kalau yang satu bilang, gue langsung ruku aja ustadz. Emang kenapa? Habis gue ganti surat, ntar makmumnya lupa lagi, gue lupa dia pada lupa lagi kan gitu. Ini nggak beres-beres urusan, gue ruku aja dah gitu. Jadi mau ganti surat atau ruku langsung, dua-duanya sah, nggak ada masalah. Oke, ada lagi? Ada pantun? Nggak ada habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli markisa di pasar pagi. Ke Pondok Cipta membeli jamu. Bulan puasa sebentar lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Amin. Ini ada titipan pertanyaan Ustadz. Dia menanya langsung, malu katanya takut viral. Jadi saya nih diwakilin. Pertanyaannya tentang puasa. Puasa kan ada yang diperbolehkan tidak berpuasa. Banyak diantaranya nih orang yang bekerja berat yang tidak mungkin mampu berpuasa. Seperti ada contohnya, kita ambil contoh orang yang kerja di proyek bangunan. Ya, kalau yang lagi panas-panasnya itu kerjanya lagi masang atapnya dari seng. Mungkin kalau kita nggak bisa puasa. Nah, lalu dia nggak puasa, apakah itu nanti puasanya diganti atau dikodos setelah dia nggak kerja tempat berat? Lalu ada yang mampu berpuasa, ada di sini Ustadz. Banyak yang mampu berpuasa, orang-orang tua kita dulu kerjanya berat seperti itu. Apakah itu pahalanya nambah kalau yang kerjanya berat? Iya, karena itu kan dia diperbolehkan nggak puasa, tapi dia bisa berpuasa. Apakah itu pahalanya nambah? Kalau umpama pahalanya nambah, nanti saya bisa lakukan seperti itu, insya Allah. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah kan dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa orang yang menyaksikan bulan itu maksudnya ada di waktu wajibnya puasa Ramadan, maka dia wajib puasa. Saya kuli panggul Ustaz, bakalannya kerja beran. Emang pas lagi subuh udah kerja? Belum. Subuh waktu wajib puasa apa bukan? Subuh mulai waktu wajib puasa. Maka ketika datang waktu subuh kan dia nggak punya uzur untuk batalin puasa. Maka dia wajib berpuasa. Sampai kapan? Sampai sekiranya puasa membuat dia lemah. Artinya kalau dapat kerjaan nih, masangin genteng, kan begitu. Kalau baru kerja kan belum capek, namanya baru kan ya. Iya, baru kerja 2 genteng, 3 genteng, 4 genteng, udah 78 genteng, waduh rada capek nih. Ngaso dulu dah gitu. Kalau kemudian makin lama ini melemahkan dan akhirnya membahayakan dirinya, boleh buka. Jadi bukanya bukan gara-gara kerja, bukanya karena kelelahan yang sangat. Itu penting tuh. Kenapa dia harus puasa? Karena waktu wajib puasa mulai subuh. Datang waktu subuh dia tidak punya uzur untuk kagak puasa. Kan yang boleh kagak puasa kan orang haid, orang nifas, orang sakit, orang tua renta. Dia empatnya kagak. Haid dia bukan orang laki kan gitu. Dia nifas juga kagak. Sakit seger dia orangnya. Dia orang tua ya belum, dia masih gagah. Maka tidak ada uzur kagak puasa. Terus dia wajib puasa sampai dia bekerja. Ketika bekerja kemudian
Kayak kerja yang di tambang tuh, jagain mesin tambang. Kan ya, kan tiap air tuh nyocor terus tuh. Jadi air disiram tuh bukan buat tambang ya, buat dianya emang begitu. Karena dia nungguin ini nih, panas banget ini. Kalau memang kelelahan membahayakan, batalin puasa. Jadi boleh buka puasa, boleh batal bukan karena kerja, tapi karena kelelahannya. Orang yang kelelahan sangat jatuhnya sama kayak orang sakit, boleh batal. Tapi kalau baru kerja mah belum. Beres kerja masih kuat nih, masih kuat, jangan batalin puasa, begitu. Jadi kalau puasa, orang yang hadir di hari Ramadan wajib puasa. Sampai kapan? Sampai dia merasakan kelelahan yang sangat, yang itu kan kita punya ukuran sendiri lah badan kita. Juga kalau begini kayaknya jatuh nih, kan gitu. Udah puyeng nih gitu, udah minum. Cuman jangan dipuyeng-puyengin begitu. Kan ya. Itu baru dia boleh. Jadi buka puasanya bukan gara-gara kerja, tapi karena keletihan. Kalau udah kerja Ustaz, tapi orang saya mau terusin puasa, ya benar pahalanya nambah. Kan kata Nabi Muhammad, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala ibadah itu tergantung seberapa capeknya kita, kan gitu. Maka orang Cianjur kalau bangun tahajud tuh pahalanya lebih gede daripada orang penggilingan sini. Karena orang Cianjur kan dingin banget itu. Pagi-pagi bisa menggigil dia, tapi dia tahan biar bisa tahajud. Orang kita kan nyantai, kalau tahajud kan jam 3 hangat panas. Orang di depan juga panas, knalpot masih pada nyala, orang anak-anak motor kan ya. Jadi kagak ada iniannya. Orang daerah bisa sholat maghrib berjamaah biasa. Karena pulang kerja jam 3, jam 4. Dari kerja sampai ke rumah paling seperempat jam. Dia kagak ketemu macet kan ya. Orang Jakarta bisa sholat maghrib berjamaah, keren, pahalanya gede itu. Pulang jam 4:30, 4:30 sampai rumah itu kan macet di mana-mana. Dari mulai mobil banyak, udah gitu ojek pinggir jalan pada nongkrong, belum lagi pasar tumpah, bazar. Kan bukanya sore itu dia, kan macet lagi itu. Itu bisa tepat waktu sholat maghrib berjamaah, itu keren kan gitu. Jadi pahala itu tergantung seberapa capek kita mengerjakan ibadahnya. Jadi orang yang keletihan tapi kemudian dia tahan bisa berpuasa sampai selesai, pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang ya kerjanya di kantor ASEAN kan begitu. Pulang naik mobil, mobilnya juga ada AC kan gitu, udah ada AC, udah disiapin bukannya di mobil. Nah, udah gitu disopirin sama supir. Udah enak banget itu. Tuh pahalanya dikit kan. Iya kurang banyak, kayak puasanya santri. Santri puasa nih, kagak ada yang dilihat, santri ngelihatnya kitab, masjid, asrama. Tapi orang Jakarta puasa, pagi udah ngeliat perempuan buka aurat. Iya pagi-pagi ya, perempuan udah pakai celana sepaha doang. Mana panoan lagi gitu. Godaannya banyakan orang kota kan gitu. Jadi orang kota ini pahalanya gede ini insya Allah. Oke. Ada lagi? Satu terakhir ya, satu lagi nih yang Ya. di WA cuman ya. Di WA menanyakan, ikan ibu-ibu sering dapat di parkiran Ustadz kalau sholat Id. Ya. Parkiran. Nah, ada yang nanya, boleh nggak bikin sholat Id sendiri khusus ibu-ibu gitu. Oh, kalau pertanyaannya bikin sholat Id sendiri ibu boleh, nggak apa-apa. Cuman jaraknya jangan deket sama jamaah laki. Jangan sampai seukuran 200 meter. Jadi kan jarak yang orang boleh misah nih, jemaah boleh misah tuh 300 hasta. 300 hasta tuh kira-kira 135 meter. Jadi kalau kita masih dapat 135 meter ikut jemaah yang ada aja. Tapi kalau nggak ada tempat Ustadz jauh, ya udah bikin sendiri. Cuman jangan yang dekat begitu. Jangan yang seukuran emang masih nyambung begitu. Jadi kalau emang mau bikin sholat sendiri, ya bikin rada jauhan dah begitu. Jadi jangan di sini bikin Id, di situ lapangan parkir bikin. Nah, itu kan deket banget itu. Ya mendingan sholat di sini, jamaah bareng sini kan. Jadi dibikin kalau mau bikin jemaah rada jauhan gitu. Taraweh juga begitu, nggak apa-apa. Bikin taraweh sendiri begitu karena di masjid terlalu banyak atau sempit misalnya gitu. Oke.
Sudah cukup ya. Ditutup doa ya. Sebelum doa mungkin ada informasi dari ini bahwa infak ya, kajian subuh hari ini ya, sebesar 608.000 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran pada jamaah sekalian yang telah memberikan donasinya untuk kegiatan di Masjid Taufikur Rahmat ini. Demikian mungkin dari kami dan sebagai pembawa acara mungkin ditutup dengan doa oleh Ustaz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah ya, bapak-bapak khususnya ya, bagi yang tidak kebagian ya, nah sarapan paginya bisa ikut ya, ataupun mau ikut di dalam ya, bersama Ustadz